Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan anak-anak tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Bapak Ibu Siti Ketut Soekarto, guru pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, bertugas di SMA Negeri 1 Mage, Tabanan. Pernah nggak anak-anak memperhatikan pelaksanaan daripada upacara wiwaha dalam agama Hindu? Nah, itu kesemuanya merupakan salah satu contoh dari bentuk-bentuk wiwaha dalam agama Hindu. Nah, pelaksanaan daripada upacara atau wiwaha dalam agama Hindu itu dapat berlangsung karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu, kedua mempelai akan sah menjadi suami istri, dan setelah sah menjadi suami istri, maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kitab suci Weda. Dalam video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, agar dapat menjelaskan bentuk-bentuk wiwaha dalam agama Hindu. Yang kedua, agar dapat menjelaskan syarat-syarat dan sahnya suatu perkawinan. Serta yang ketiga adalah dapat menjelaskan atau menyebutkan kewajiban suami dan istri dalam keluarga sakinah. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut kepada materi bentuk-bentuk wiwaha dalam agama Hindu. Nah, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan dua sumber. Yang pertama itu adalah berdasarkan kitab Penawar Dharma Sastra, itu ada 8 bentuk. Sementara di dalam tradisi adat di Bali itu ada 4 bentuk atau sistem. Kita mulai dengan yang pertama. Jadi menurut kitab Penawar Dharma Sastra itu ada 8 bentuk wiwaha. Yang pertama dinamakan dengan Brahma Wiwaha, yaitu perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pria ahli Weda dan berperilaku baik. Kemudian yang kedua itu dinamakan dengan Daiwa Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa. Yang ketiga itu dinamakan dengan Arsa Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang dilakukan setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki. Yang selanjutnya nomor 4 dinamakan dengan Prajapati Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang terjadi setelah berpesan dengan mantra, semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama dan memberikan penghormatan kepada pengantin pria. Yang selanjutnya nomor 5 itu dinamakan dengan Asura Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang terjadi di mana setelah pengantin pria memberikan mas kawin sesuai dengan kemampuan dan keinginannya sendiri kepada calon pengantin wanita. Yang selanjutnya dinamakan dengan Gandharwa Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang dilangsungkan karena atas dasar saling mencintai. Kemudian yang ketujuh dinamakan dengan Raksasa Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang terjadi dengan cara paksa. Dan yang terakhir dinamakan dengan Paisaca Wiwaha. Itu adalah perkawinan yang terjadi dengan cara membuat rupa. Sekarang kita lanjutkan kepada bentuk atau sistem perkawinan menurut tradisi adat di Bali. Nah, menurut tradisi adat di Bali itu ada 4 sistem perkawinan. Yang pertama dinamakan dengan sistem mematik. Dalam hal ini adalah pihak calon suami beserta keluarganya datang ke rumah calon mempelai wanita atau calon istrinya untuk mematik atau meminang. Kemudian yang kedua itu dinamakan dengan sistem ngeroron, yaitu bentuk perkawinan atas dasar suka sama suka dan dipandang cukup umur. Yang ketiga itu sistem nyentane. Ini adalah perkawinan yang berlaksana berdasarkan perubahan status secara hukum, di mana pihak atau calon mempelai wanita berstatus sebagai puruse
dan calon mempelai laki-laki berstatus sebagai perdana. Dan yang keempat itu dinamakan dengan sistem leganan. Itu adalah bentuk perkawinan dengan cara paksa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu. Nah, syarat yang pertama dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu. Yang kedua, untuk mengesahkan dilakukan oleh pendeta atau rohaniawan dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan. Yang ketiga, kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu. Yang keempat, menurut tradisi di Bali telah melaksanakan upacara biekala. Kemudian yang kelima, calon mempelai tidak terikat oleh ikatan perkawinan. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian calon mempelai cukup umur. Dan yang terakhir, tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau sapinda. Anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya adalah kewajiban suami dan istri dalam keluarga sakinah. Di mana menurut kitab suci Weda, kewajiban suami dan istri itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita mulai dari membahas kewajiban seorang istri. Nah, istri mempunyai kewajiban yang pertama itu adalah memenuhi doa dan harapan orang tua. Kemudian yang kedua, memenuhi harapan suami. Yang ketiga, sebagai ibu rumah tangga. Dan yang keempat, sebagai penyelenggara agama. Nah, itu kewajiban dari seorang istri. Dan selanjutnya sekarang, bagaimana kewajiban seorang suami? Nah, kewajiban seorang suami menurut kitab suci Weda, yang pertama, wajib melindungi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, wajib menghargai dan menghormati istri. Yang ketiga, wajib memelihara kesucian istri dan keturunannya. Dan yang keempat, wajib memberikan harta kepada istrinya untuk kepentingan rumah tangga dan kegiatan keagamaan. Baik, sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kali ini adalah bahwa bentuk-bentuk perkawinan menurut kitab Manawa Dharma Sastra itu ada 8. Kemudian menurut tradisi adat di Bali ada 4. Nah, setelah bentuk-bentuk perkawinan itu, maka agar perkawinan dapat disahkan, syarat-syarat dari suatu perkawinan itu harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian setelah perkawinan disahkan, sebagai seorang suami dan istri sudah tentu harus melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang tersirat di dalam kitab suci Weda. Sebagai akhir kata, saya I Gusti Ketut Soekarno, guru SMA Negeri 1 Mangke, Kabupaten Tabanan, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, menyampaikan selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya, dan yang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.